Halo Bapak, selamat pagi, siang, sore, malam Pak. Nama saya Jaka Kencam dengan NPM 2551128. Hari ini saya akan membahas tentang perbandingan struktur pemerintahan Indonesia dan Singapura. Analisis berdasarkan teori-teori kenegaraannya. Yang pertama, di Indonesia itu memiliki 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bila di Singapura memiliki 4 kekuasaan, yaitu presiden, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Baik, sekarang kita membahas tentang undang-undang konstitusi dari Indonesia dan Singapura. Singapura pada konstitusinya dari pasal 17 ayat 2, isinya yaitu selain menjadi kepala negara, presiden juga berfungsi untuk menjaga keamanan Singapura dan integritas. Pelayanan publik Singapura dan presiden akan melaksanakan fungsi ini sesuai dengan ketentuan konstitusi ini yang disebut dalam ayat 3. Bila di Indonesia, pasal 4-nya, ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi perbedaannya, kalau misalkan kita lihat dari Singapura dan Indonesia, Singapura itu lebih, presidennya itu bukan cuma menjadi kepala negara, tetapi juga memiliki berbagai tugas tertentu. Bila Indonesia itu sebagai yang orang-orang masyarakat pada tahu kalau misalnya itu adalah kepala negara kita. Ada yang kedua, yaitu di pasalnya Singapura, pasal 18 ayat 5. Apabila jabatan anggota yang diangkut berdasarkan ayat 2, C, D, dan E, dan F, atau F, lowong, anggota baru harus diangkat sesegara mungkin sesuai dengan ketentuan pasal ini yang menjadi dasar pengangkat anggota yang lowong tersebut. Kalau di Indonesia, di pasal 6 ayat 2, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Dari kedua ini bisa dilihat perbedaannya, yaitu kalau misalnya di Singapura, itu mereka lebih mengutamakan presiden dengan pengalaman, seperti memiliki koneksi kepada orang yang seperti orang dalam mungkin, atau seperti yang kita tahu kalau misalkan disebut lowong, berarti mereka itu memiliki koneksi yang banyak dengan orang-orang. Tetapi bila di Indonesia, itu mereka dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu tidak dipilih dari seberapa kayanya presiden di Indonesia. Yang ketiga, yaitu pasal 20 ayat 1. Presiden memegang jabatan selama 6 tahun sejak tanggal ia mulai menjabat. Ini buat Singapura. Dan buat Indonesia, pasal 7. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun. Dan sesudah dapat dipilih kembali. Bila di Singapura, mereka itu memiliki masa jabatan 6 tahun, bila di Indonesia 5 tahun, tetapi Indonesia bisa ulang lagi untuk 5 tahun periode selanjutnya. Yang keempat, yaitu pasal 21 ayat 1. Kecuali sebagaimana ditentukan oleh konstitusi ini, presiden dalam menjalankan fungsinya berdasarkan konstitusi ini atau peraturan perundang-undangan tertulis lainnya bertindak sesuai dengan nasihat kabinet atau menteri yang bertindak di bawah wewenang umum kabinet. Pasal 9 punya Indonesia, presiden bersumpah untuk menegakkan undang-undang dan melaksanakan undang-undang. Ya, ini bisa dipahami. Kalau yang kelima, yaitu pasal 25 ayat 1 di Singapura, Presiden mengangkat seorang anggota parlemen yang menurut penilaiannya kemungkinan besar akan memperoleh kepercayaan dari mayoritas anggota parlemen. Dan sesuai dengan saran Perdana Menteri, mengangkat menteri-menteri lainnya antara anggota parlemen. Dengan ketentuan bahwa jika pengangkatan dilakukan saat parlemen dibubarkan, seseorang yang merupakan anggota parlemen sebelumnya dapat diangkat. Tetapi tidak dapat terus menjabat setelah sidang pertama parlemen berikutnya, kecuali jika ia merupakan anggota parlemen tersebut. Kalau di Indonesia, pasal 4 ayat 1 lagi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kalau misalkan di punya Singapura, itu tuh mereka rata-rata tuh lebih pengen ambilin politik yang dimana tuh udah jadi terkenal, seluruh masyarakat sudah mengetahuinya. Jadi mereka lebih memilih yang begitu daripada kayak dari partai-partai kecil gitu kan. Kalau di Indonesia itu tergantung pemilihan rakyat.
Oke, sekarang kita akan masuk ke berbagai aspek perbedaan dari sistemnya pemerintahan Indonesia dan Singapura. Nah, berbagai aspek dari Indonesia dan Singapura yaitu sistem pemerintahannya. Indonesia presidensial dan kalau Singapura parlementer. Kalau bentuk pemerintahannya, Indonesia dan Singapura memiliki kesamaan yaitu republik. Dan kalau misalnya sistem kepartaian, Indonesia lebih ke multipartai, kalau misalkan Singapura lebih ke multipartai tetapi didominasi oleh partai yang mayoritas. Sekarang kita akan melanjutkan tentang implikasi terhadap stabilitas dan kinerja pemerintahan dari Singapura dan Indonesia. Bila di Indonesia itu mengangkat tema dari Montes, yang dimana mereka itu lebih ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan kalau misalkan di Singapura lebih mengangkat teori dari fusi, yang dimana itu lebih ke parlementer. Dari perbedaan ini sudah terlihat jelas bahwa perbedaannya sangat terlihat. Akan menjelaskan teori dari Indonesia dan Singapura dari persamaan dan perbedaannya. Yaitu yang pertama, dari teori Montes. Indonesia memiliki 3 kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan bila di Singapura lebih mengangkat teori fusi, yang dimana mereka itu lebih cenderung kepada parlementer, legislatif, dan eksekutif. Dari kedua ini memiliki persamaan, tetapi Singapura lebih stabilitas dan efektivitas pemerintahannya. Yang kedua yaitu teori kedaulatan rakyat, di mana Indonesia dan Singapura memiliki persamaan, yang dimana mereka itu lebih cenderung mengambil masyarakat menjadi sumber kekuasaan mereka. Seperti slogannya DPR, dari rakyat untuk rakyat. Nah, yang ketiga yaitu perbedaan dari keduanya ini yang terlihat jelas, yaitu teori Harold, yang dimana Indonesia merupakan negara berkembang, yang dimana masih banyak masalah dalam kesejahteraan sosial. Sedangkan di Singapura, mereka udah menjadi negara maju, yang dimana mereka tinggal nekanin efisiensi administrasinya dan menekankan ketertiban sosial untuk menjadi fondasi kesejahteraan ekonomi. Dan terima kasih Pak, bila saya ada kesalahan kata saya minta maaf karena saya masih gugup. Sekian, terima kasih Pak. Maaf bila ada kesalahan kata Pak. Semoga Bapak mendengar jelas apa yang saya katakan dan semoga yang saya sampaikan dapat tersampai